Kita sering mendengar 3 nama ini, yaitu rabbit, hare, dan juga bunny. Kenapa ada banyak sekali nama? Apakah mereka memang berbeda? Jadi, pada sejarahnya, hewan yang kita kenal sebagai kelinci tumbuh liar di alam bebas sebagai hewan yang bisa diburu untuk dimanfaatkan daging serta bulunya. Namun, pada abad pertengahan, sekitar abad ke-5 sampai ke-10 Masehi, biara-biara di Eropa memulai memelihara kelinci untuk daging. Konon, anak kelinci dianggap sebagai ikan oleh beberapa biarawan sehingga boleh dimakan saat puasa. Sedangkan ketika memasuki abad ke-16, domestikasi berkembang yang menciptakan berbagai ras kelinci. Dan kemudian kelinci ini pun menyebar ke seluruh dunia lewat pelayaran Eropa, termasuk Asia hingga Amerika. Sedangkan ketika memasuki abad ke-16, domestikasi berkembang yang menciptakan berbagai ras kelinci. Dan kemudian kelinci ini pun menyebar ke seluruh dunia lewat pelayaran Eropa termasuk Asia hingga Amerika. Ada banyak rasnya loh, seperti Angora, Netherland Dwarf, Lionhead, dan lain-lain. Kelinci di berbagai negara ini juga memiliki simbol-simbol tersendiri, seperti simbol kesuburan dan keberuntungan. Contohnya Easter Bunny di Eropa, hingga kelinci bulan dalam mitologi Tiongkok dan Jepang. Namun bukan berarti penyebaran ini membawa dampak baik, terutama di Australia. Soalnya pada 1859, seorang pemilik tanah asal Inggris yang tinggal di Victoria melepas 24 ekor kelinci liar ke lahannya. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu agar bisa berburu kelinci seperti di Inggris. Namun sayangnya di Australia itu memiliki iklim yang sedang. Padang rumputnya sangat luas dan sedikit predator alami di sana. Apalagi, satu ekor kelinci betina bisa melahirkan 4-7 kali per tahun dengan 5-12 anak sekali melahirkan. Alhasil pada awal 1900-an, jumlah kelinci di Australia sampai ratusan juta ekor. Saking banyaknya, para kelinci merusak ladang, memakan tanaman petani, dan merusak ekosistem di sana. Bahkan saking frustasinya pemerintah di sana, mereka sampai menggunakan cara yang cukup ekstrim dengan melepaskan virus myxomatosis yang menewaskan lebih dari 90% populasi kelinci di sana. Di sisi lain, kehadiran kelinci ini sangatlah membantu manusia, terutama dalam sains dan juga farmasi. Mereka sering dipakai untuk penelitian biologi, imunologi, dan uji coba medis lainnya. Inilah yang menyebabkan munculnya istilah kelinci percobaan. Lalu, ketika menjelang abad ke-20, kelinci bukan lagi hanya sebatas untuk dimanfaatkan daging dan bulunya saja, melainkan juga sebagai hewan peliharaan dan hewan hias. Kelinci ini bukan sembarangan kelinci. Ini adalah Flemish Giant, salah satu ras kelinci yang ukurannya super besar. Kelinci ini berasal dari Belgia dengan berat rata-rata 6-10 kilo. Dan rekor berat kelinci ini adalah 22 kg. Dengan panjang tubuh bisa sampai 1,2 meter. Dulunya kelinci ini dimanfaatkan dagingnya karena gemuk. Namun semakin kesini, para peternak kelinci Flemish Giant merasa bahwa kelinci ini makannya terlalu banyak. Sehingga alih-alih diternak, orang-orang sekarang memelihara kelinci gendut ini sebagai hewan peliharaan. Kembali ke topik, lalu apa perbedaannya dengan rabbit, hare, dan juga bunny? Jadi, rabbit itu adalah nama resmi dari kelinci itu sendiri, dengan ciri-ciri tubuh yang kecil dan suka hidup berkoloni dengan membuat liang. Sedangkan, hare itu adalah satu keluarga dengan rabbit, namun jenisnya berbeda. Hare adalah genus Lepus dengan ciri-ciri tubuhnya lebih besar, kaki belakang lebih panjang dan kuat, telinga yang juga lebih panjang daripada rabbit. Hidupnya soliter alias tidak berkoloni, serta mereka tidak menggali liang dan memilih tinggal dalam cekungan dangkal. Kalau dalam bahasa Indonesia, istilahnya adalah terwelu. Dan untuk bunny, itu merupakan nama informal atau nama akrab dari rabbit. Ya, bunny hanyalah panggilan yang lebih imut dari rabbit. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Lebih suka memelihara kelinci? Atau lebih suka sate kelinci?